Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur bila hari ini diberikan kesempatan kembali untuk beribadah. Mari kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kita puji dan muliakan Dia dalam pujian di saat ini. Ku angkat tembang, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempersembahkan ibadah di hadapan Tuhan. Hidup adalah anugerah. Segala sesuatu yang kita miliki dan semua hal yang bisa kita kerjakan adalah anugerah. Keluarga ataupun karya pelayanan itu juga anugerah. Kita bersyukur kalau hari ini juga kita akan bersama-sama mendukung, mendoakan, serta menyaksikan pelantikan Panitia Paskah dan Pentakosta tahun 2021. Saudara-saudara, Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. jemaat bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah
Rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Benarkah kita telah memuliakan Tuhan dalam semua hal yang kita lakukan? Marilah kita mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita dalam pengakuan dosa. Bapa Surgawi, setiap saat kami rindu memuliakan-Mu, namun ternyata kami tak selalu melakukan kehendak-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau sumber segala sesuatu, namun ternyata kami lebih sering merasa sangat kuat dan mampu, hingga seolah tak perlu campur tangan. Kami menyadari diri kami sebagai hamba yang Engkau percaya, namun ternyata kami lebih sering berkarya sekedarnya saja. Ampunilah kami ya Bapa. Hapuskanlah segala noda dan celah kami semua di dalam Kristus, Tuhan Sang Penebus dosa. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangka diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan akan disambut Tuhan dengan kasih dan rahmat, sebagaimana diberitakan dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan penuh syukur kita masuki kehidupan baru anugerah Tuhan. Marilah kita mempersembahkan karya kehidupan yang terbaik untuk memuliakan nama-Nya. Memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik
Sekarang marilah kita meneduhkan hati untuk mendengar tuntunan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri dalam doa. Ya Tuhan, Sang Penuntun kehidupan, arahkanlah langkah kami dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar sapaan firman Tuhan memberi kami inspirasi untuk melanjutkan karya hidup sehari-hari di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari surat 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu di dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, andai besok dunia ini berakhir, kira-kira apa yang akan kita lakukan hari ini? Besok dunia berakhir, hari ini kita melakukan apa? Mungkin yang belum menikah akan segera menikah. Mungkin yang pengen memiliki sesuatu belum sempat untuk dibeli dan dinikmati, segera membeli dan menikmatinya. Atau apa? Saya tertarik sebuah lagu terkenal yang suka dinyanyikan banyak orang. Pasti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa menyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis lagu ini memberikan sebuah pesan bahwa hidup ini adalah kesempatan yang berharga. Pesan yang mirip disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita, 1 Korintus 7 ayat 29 sampai dengan 31. Saudara, kehidupan jemaat Korintus dan jemaat mula-mula pada waktu itu memahami bahwa hari-hari yang mereka jalani adalah hari-hari akhir di mana Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Mereka memahami itu zaman akhir dan mereka berharap bahwa Tuhan Yesus Kristus segera datang. Dan itu Rasul Paulus mengatakan waktu ini singkat, inilah zaman akhir itu. Nah, kalau waktu ini singkat, kalau sekarang ini adalah waktu yang terbatas, zaman akhir sudah tiba, maka kehidupan yang kita lakukan tidak dapat kita jalani dengan cara yang normal dan biasa saja. Jadi ini penting.
Kalau waktu ini terbatas, demikian singkatnya, maka kita diajak menjalani dan melakukan segala sesuatu dalam hidup ini dengan cara yang khusus, cara yang istimewa, bukan cara yang normal dan biasa-biasa saja. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia menulis, kita dipanggil, jemaat Korintus dipanggil untuk hidup seolah-olah. Kalau ada di antara kamu yang beristri, tanya apa? Dipanggil seolah-olah tidak beristri. Kalau ada yang menangis, diajak seolah-olah tidak menangis dan seterusnya. Apa artinya ini? Saudara, apakah Paulus menasihati para suami akan merasa sebagai bujangan seperti tidak beristri? Tentu tidak. Apakah Paulus menasihati para suami di hari-hari akhir, di zaman akhir agar meninggalkan istrinya? Tidak. Rasul Paulus mengingatkan status orang percaya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Lalu dalam 2 Korintus 5 ayat 17, disebut status orang percaya yang bukan lagi sebagai hamba manusia, tetapi sebagai ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, Kristus menjadikan kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru. Kondisi kehidupan kita diperbarui seturut citra Allah. Oleh karena itu kita dipanggil hidup dengan standar dan nilai-nilai Allah. Kristus menjadikan kita ciptaan baru. Hidup lama kita yang adalah hamba manusia, menuruti keinginan-keinginan manusia, diubah, dipindah, diperbarui dalam hidup baru menjadi hamba Tuhan. Dan ini sesuatu yang penting. Siapa saya? Siapa saudara? Kita semua orang-orang percaya adalah ciptaan baru. Manusia baru yang diperbarui seturut citra Allah. Karena itu kita menjadi hamba Allah. Dan dalam kalimat yang serupa, Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, maka perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dalam hal ini, maka ciptaan baru dipanggil untuk hidup dalam komitmen yang baru. Sebagai hamba manusia, komitmen lama pada dunia dan segala keinginannya dihapus. Diganti dengan hidup baru sebagai hamba Tuhan sehingga berkomitmen pada Tuhan. Saudara-saudara, untuk menuruti dunia, no. Tapi untuk menuruti Tuhan, yes. Itulah ciptaan baru. Ciptaan baru yang dipanggil untuk hidup dalam komitmen baru dan pola pikir baru. Hingga ciptaan baru itu menjadi hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat Korintus dan kita semua. Sebagai ciptaan baru memang kita masih ada dalam dunia ini. Tetapi di hari-hari akhir, di zaman akhir ketika kita ada dalam dunia ini, kita mesti hidup dengan roh, dengan nilai-nilai baru kerajaan Allah.
Memang ketika orang percaya masih ada dalam dunia yang lama, di zaman akhir, maka dia akan hidup dalam tatanan lama. Misalnya, dia hidup berkeluarga, dia hidup dengan segala kebutuhan duniawinya. Tetapi di hari-hari yang akhir ini, di waktu yang singkat ini, sekalipun engkau masih ada dalam dunia, sekalipun engkau masih ada dalam segala kebutuhan dunia, Rasul Paulus mengatakan, bersikaplah seolah-olah hidup dalam tuntunan baru. Dalam tatanan baru kerajaan Allah. Dalam tuntunan Tuhan. Dalam kendali Tuhan. Dalam tatanan baru di mana Allah memerintah. Allah berkuasa dan kita hidup sebagai hamba-hambanya. Dan itu berarti kita menghidupi waktu di zaman akhir yang singkat itu dengan mengabdikan diri pada Tuhan. Mengabdikan diri pada Tuhan. Itu sebuah nilai kerajaan Allah. Ketika kita tahu bahwa Allah hadir, Allah berkuasa atas hidup kita, Allah selalu menuntun, membimbing, dan menguasai hidup kita. Dan kita sebagai ciptaan baru diajak untuk menghayati diri sebagai hamba-hamba yang siap mengabdi pada Tuhan, Sang Raja kehidupan kita. Nah, bagaimana ini diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil mengabdikan seluruh bidang kehidupan kita kepada Tuhan. Menjadi hamba Tuhan, dimanapun berkomitmen mengerjakan segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Jadi kalau saya katakan di dalam seluruh bidang kehidupan, kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan, itu berarti ketika kita bersama keluarga, ketika kita menjalani hidup berkeluarga, yang tidak berkeluarga, ketika kita menjalani hidup sendiri pun, di sana kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Berkeluarga, bermasyarakat, bekerja dalam kegiatan gerejawi, di sana kita mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Dengan kata lain, saudara, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam segala hal yang kita lakukan, kita dipanggil untuk memberikan sentuhan rasa Tuhan. Saudara tahu kalau rasa itu bisa merasuk, ya. Jadi kalau saya membuat teh, lalu saya memberikan rasa manis, maka seluruh air dalam gelas itu akan berasa manis. Jadi kalau saya mengatakan dalam seluruh aspek kehidupan, dalam segala hal yang kita dilakukan, saat kita bekerja, saat kita berkeluarga, saat kita melakukan pelayanan gerejawi, saat kita sekolah, kita memberikan rasa Tuhan. Berarti kita membawa atau menghadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, itu ada nilai ilahi yang merasuki. Jadi saudara, kalau ini yang dikerjakan, maka komitmen kita kepada Tuhan itu ada dalam seluruh bidang kehidupan. Kita berkeluarga, kita bermasyarakat, kita bekerja, kita melakukan kegiatan gerejawi, berada dalam komitmen yang satu, komitmen yang sama, yaitu melakukannya untuk Tuhan. Kalau itu yang menjadi panggilan kita, maka sesungguhnya kita tidak perlu lagi bertanya mana yang lebih penting, keluarga atau pelayanan. Mana yang lebih prioritas, keluarga atau pelayanan? Pertanyaan itu tidak relevan lagi.
untuk orang-orang percaya yang telah mengabdikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau segala sesuatu diabdikan untuk Tuhan, maka komitmen pelayanan itu menghidupi seluruh bidang kehidupan. Dan itu berarti apapun yang kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Kehidupan keluarga dijalani dalam komitmen pada Tuhan. Bukan sekedar komitmen pada pasangan. Bukan sekedar menyenangkan pasangan atau takut pada pasangan. Ketika kita bekerja, kita bukan sekedar mencari uang atau mengumpulkan harta. Tetapi dalam rangka komitmen pada Tuhan, dalam rangka pengabdian dan tanggung jawab kehidupan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita melakukan pelayanan gerejawi, kita lakukan bukan untuk aktualisasi diri, bukan sekedar untuk menyalurkan hobi, bukan untuk kompensasi, wujud kompensasi pelarian diri dari persoalan dan kelemahan yang sedang saya alami atau dosa-dosa yang sedang saya jalani. Bukan pula untuk mengejar pengakuan dan kemuliaan diri. Tapi pelayanan gerejawi benar-benar dilakukan karena saya mau mengabdi pada Tuhan. Saya mau mengerjakan pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Sama seperti saya mengerjakan pekerjaan Tuhan melalui keluarga. Di sana, dimanapun Tuhan saya muliakan. Dan sekali lagi, ini berarti memberi nilai lebih, memberi sentuhan rasa Tuhan, memberi nilai ilahi atas segala sesuatu yang kita lakukan. Kelihatannya yang kita lakukan biasa-biasa saja, tetapi selalu ada nilai spiritual. Karena ada rasa Tuhan yang hadir, hingga hidup itu lebih berkualitas, lebih benar, lebih menjadi berkat, dan membawa damai sejahtera. Dan pasti memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita mengabdikan seluruh kehidupan untuk Tuhan, maka komitmen pelayanan itu menghidupi seluruh kehidupan kita saat kita ada dimanapun, juga secara khusus saat kita ada di tengah keluarga dan di dalam gereja. Dan dengan demikian orang tidak akan mengabaikan keluarga dengan alasan melakukan pelayanan gerejawi. Ada seorang anak yang ditanya, kebetulan anak pendeta, apakah nanti mau jadi pendeta? Dia mengatakan, enggak Loh, kenapa? Bapakmu kan pendeta. Dia mengatakan, jadi anak pendeta itu enggak enak, ditinggal terus, diabaikan, kurang waktu bersama dengan anak. Itulah pendeta. Dan apa artinya itu? Artinya adalah ketika si pendeta ini begitu rajin melakukan pelayanan di gereja atau dimanapun, dia memprioritaskan itu, tetapi dia lupa bahwa dia punya tanggung jawab melayani keluarga. Keluarga juga adalah ladang pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian. Saudara, kisah keluarga seorang pendeta terkenal, ya, Pak Billy Graham, seorang yang pada abad ke-20 tokoh kebangunan rohani di Amerika, yang memiliki semangat penginjilan yang kuat. Nah, karena sangat peduli dengan jiwa-jiwa yang harus dimenangkan, maka dia mengambil keputusan untuk lebih memprioritaskan pelayanannya. Kabaran Injil kemana-mana, dia berkhotbah kemana-mana, ketimbang memperhatikan dan memberikan waktu buat keluarga. Namun apa dampaknya bagi keluarga?
Tak bisa dipungkiri bahwa dia harus menerima kenyataan pahit karena anaknya justru terjerumus pada obat-obatan terlarang alias narkoba. Sekian tahun kemudian dia baru menyesal. Bahkan kemudian Pak Billy Graham mengatakan, jika waktu boleh diulang, dia lebih memilih untuk tinggal di rumah dengan memberikan banyak perhatian pada keluarganya, ketimbang pergi ke sana kemari dengan alasan pelayanan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah ketika kita serius mau mengerjakan pekerjaan pekabaran Injil, pekerjaan gereja Tuhan yang begitu banyak, tetapi kita juga dengan serius memiliki komitmen untuk melayani Tuhan di tengah keluarga. Diperlukan hikmat, diperlukan bijaksana untuk membagi waktu, untuk menyediakan energi pikiran dalam seluruh aspek kehidupan. Saudara, hal yang menarik dalam kalimat yang diucapkan oleh Mother Teresa pada waktu itu dan sekarang disebut oleh Gereja Katolik dengan nama Santa Teresa. Apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa? Apa yang dapat kau lakukan untuk mendukung perdamaian dunia? Itu sebuah pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan jawab Ibu Teresa, pulanglah dan sayangi keluargamu. Satu kalimat singkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa dilakukan untuk mengupayakan perdamaian dunia? Tentu ada banyak karya sosial. Tetapi Ibu Teresa secara sederhana mengatakan, pulanglah dan sayangi keluargamu. Ibu Teresa mau mengatakan ada nilai yang sama, bahwa ketika saya melayani Tuhan dengan berkarya besar bagi perdamaian dunia, dengan melakukan banyak karya sosial, dan berkarya besar di rumah dengan menyayangi keluarga. Saudara, bila kita terlatih melayani keluarga dengan penuh komitmen kepada Tuhan, maka kita pun akan mampu melayani Tuhan melalui karya-karya pelayanan gereja, karya pelayanan di luar rumah dengan penuh komitmen pula. Panggilan melayani Tuhan di segala bidang kehidupan membuat kita mesti berhikmat dan bijak mengatur waktu, tenaga, pikiran, dan tentu juga harta. Tetapi itulah panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya ciptaan baru yang kita memiliki status sebagai abdi Tuhan. Tentu bukan berarti kemudian kita juga bisa berkata, kalau begitu tidak usah melayani di gereja, di rumah saja, sana saja. Sekali lagi tidak bisa. Penitik beratan pada satu aspek membuat yang lain menjadi korban. Tetapi ketika kita memperhatikan seluruh aspek dan mempersembahkan seluruh kehidupan kita pada Tuhan, maka itu akan membuat semua bidang kehidupan dirasuki, dialiri oleh rasa Tuhan, oleh nilai-nilai ilahi. Darah hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan pernah sia-siakan. Kerjakan pelayanan gereja untuk Tuhan. Layani keluarga seperti melayani Tuhan. Layani sesama seperti melayani Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan penuh komitmen pelayanan kepada Tuhan. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita
menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang akan dilakukan pelantikan Panitia Paskah dan Pentakosta tahun 2021. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dan mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umat-Nya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah itu. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai Panitia Paskah dan Pentakosta tahun 2021. Marilah kita menaikkan doa syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan Panitia Paskah dan Pentakosta tahun 2021. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan di dalam Kristus. Amin. Saya akan membacakan nama-nama Panitia Paskah dan Pentakosta tahun 2021. Ketua Ibu Ika Marlina Fibrianita, Wakil Ketua Ibu Diah Ruslina Harini, Sekretaris Ibu Fani Cia, Wakil Sekretaris Ibu Febrina Saridewi, Bendahara Ibu Vivi Anugrah Chandra, Wakil Bendahara Ibu Nancy Santoso, si acara Penatua Riki Avianto, Saudara Niko Anggono, Ibu Marta Indriastuti, Bapak Yopi G.S. Pinga, Ibu Esther Rahmi Puji Rahayu, Bapak Kris Aji Prabanto, Bapak Sandro Prastiko Tantiono. Di publikasi, multimedia dan dokumentasi, Saudara Adria Flegon Paharidu, Bapak Christian Aditya Sucahyo, Bapak Yulian Adi Purnawan. Di dekorasi, Bapak Hengki Leo Hadi. Di konsumsi, Ibu Ripka Setio Supriyati, Ibu Vera Fredolin Sarintohe. Di perlengkapan, Saudara Sevi Rian Trilaksono, Bapak Yuyut Irian Basuki. Di doa, Ibu Lani Kosasih. Di keamanan, Bapak Angga Asmana Yuda dan Bapak Prasetyo. Konvokator, Penatua Christian R. Moses dan Penatua Yohanes Manggi. Pendeta pendamping saya sendiri. Saudara-saudara, Panitia Paskah dan Pentakosta tahun 2021. Kiranya berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaat-Nya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah telah memanggil saudara-saudara? Allah akan memimpin, menolong, memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan.
Karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita. Apakah jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan dalam Panitia Paskah dan Pentakosta tahun 2021. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini, menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara, hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah Kalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan, inilah Panitia Paskah dan Pentakosta tahun 2021 yang siap melayani. Terus dukung dan doakan. Terima kasih. Marilah kita melanjutkan dengan menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau selalu hadir dan berkarya dalam kehidupan dunia ini. Apapun yang terjadi, Engkau tahu. Karena itulah kami mohon pertolongan Tuhan untuk segala persoalan yang terjadi di sekitar kami. Kami mohon berkat Tuhan agar seluruh upaya untuk menuntaskan penanganan pandemi COVID-19 dapat dikerjakan dengan baik. Berkati pemerintah di seluruh dunia, berkati pemerintah Indonesia, berkati Jawa Timur, berkati Surabaya. Kami rindu Tuhan, negeri kami, wilayah kami, dan seluruh dunia ini merasakan damai sejahtera Tuhan. Engkau menolong agar dunia ini menjadi dunia yang sehat. Kami berdoa untuk seluruh upaya pendistribusian vaksin. Tuhan berkati hingga semakin banyak orang yang bisa merasakan mendapatkan layanan vaksinasi. Tuhan berkati lembaga-lembaga penelitian yang juga masih terus mengupayakan vaksin baru. Biarlah Engkau juga berkarya di dalamnya. Kami serahkan masyarakat kami agar juga boleh memberikan kontribusi nyata untuk ambil bagian dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona dengan menjaga protokol kesehatan, dengan sabar, dengan penuh tanggung jawab, boleh menjaga diri, menjaga kesehatan, dan menjaga orang lain. Kami berdoa Tuhan, untuk gereja Tuhan. Kiranya gereja Tuhan juga dipenuhi oleh kehadiran Tuhan dalam seluruh karya pelayanan, dalam kondisi yang terbatas. Tuhan berkarya agar gereja Tuhan tidak kehilangan semangat untuk menyatakan kasih kemuliaan Tuhan dalam karya hidup sehari-hari. Tuhan berkati GKI Resub, Engkau menolong majelis jemaat, Engkau memberikan tuntunan dan bimbingan agar majelis jemaat bekerja sama dengan seluruh tim hamba Tuhan, seluruh pengurus badan pelayanan, seluruh anggota jemaat dan simpatisan, boleh merangkai karya yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang dan juga alam sekitar kami. Kami berdoa
Untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul dalam masalah ekonomi, bukakanlah jalan berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul dalam memulihkan relasi, Tuhan berikan cinta kasih-Mu yang memulihkan. Untuk mereka yang sakit, saudara-saudara kami yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan, Engkau menyatakan karya kesembuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, semua hal yang kami kerjakan, keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah kami, dan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuntun dan bimbinglah kami dalam seluruh rangkaian karya kami sepekan mendatang. Tuhan selalu bersama kami, biarlah kami menjadi abdi-abdi Tuhan yang dengan serius kami melayani Tuhan dalam segala kehidupan yang sedang kami jalani. Dengarlah doa kami Tuhan, yang kami satukan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Persembahkanlah bukan hanya harta, tapi juga seluruh hidup kita, seperti tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat kita berikan dengan cara 1, transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. 2, pemindaian atau scan QR Code GKI Residen Sudirman. Dan 3, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja. Kita mengiringi persembahan dengan melantunkan pujian, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadah kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Dengan berdiri, kita menyerahkan persembahan dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang kami haturkan dengan sepenuh hati.
Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Biarlah persembahan ini memuliakan Engkau dan berguna bagi karya kemuliaan-Mu melalui pelayanan gereja-Mu di dalam Kristus. Amin. Kini tiba saatnya kita melanjutkan ibadah dalam karya kehidupan sehari-hari. Dengan penuh iman, marilah melangkah memasuki karya bakti yang memuliakan Tuhan. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus
setia.